Halo saudara, apa kabar? Masih dalam keadaan sehat, penuh sukacita, bersama keluarga, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, masih usaha dan cara-cara untuk mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangga saudara. Salah satunya adalah mencintai dengan setulus hati. Tapi ini memang perlu betul-betul direnungkan, betul-betul dipikirkan, karena mencintai setulus hati ini tidak mudah ketika dilakukan. Orang bisa berdalil begini, saudara. Setulus hati itu kan berarti ya menerima apa adanya, bahkan lebih ngenesnya menerima seadanya apa yang dia biasa lakukan, apa yang dia biasa kerjakan, ya karena nggak bisa diapa-apain lagi. Kita nggak bisa merubahnya, dia juga nggak mau ada kemauan untuk berubah, dan lebih parah lagi, pada akhirnya kita berpikir gini, dicerai juga nggak mungkin, ditinggalin juga nggak mungkin, udah tua, udah nggak bisa jalan, sudah sakit-sakitan, udah linglung, bahkan ada guyon gini saudara ya. Seorang suami sangat terkejut karena pada satu ketika istrinya bertanya, "Kamu siapa?" Karena si istri sudah makin tua dan sudah betul-betul pikun, dan karena kondisinya tidak lagi ingat suaminya, dan orang bisa mengatakan, "Lah, terus kalau udah kayak begitu diapain? Masa masih dicintai?" Nah, persoalannya adalah seringkali mencintai setulus hati itu adalah karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari dia. Artinya pertanyaannya gini, apa sih yang pantas aku cintai dari kamu? Apa sih yang pantas aku suka dari kamu? Apa sih yang bagus, yang baik, yang elok, yang cantik, yang mempesona dari kamu? Apa sih yang ganteng dari kamu? Apa sih yang luar biasa dari kamu? Kalau udah nggak ada, ya sudah, telan aja. Pahit kayak nggak enak kayak gitu. Itu bukan cinta yang tulus tentunya, saudara. Eh, Kalau terpaksa, itu pasti ada batasnya. Semua yang dipaksa itu kan nggak baik, saudara ya. Kalau terpaksa pasti nggak ada batasnya, dan malah membawa sakit buat kita karena kita dipaksa, ya. Akhirnya jadi beban buat kita, jadi siksaan buat kita. Mencintai kok tersiksa, itu kan keterlaluan, saudara. Nah, untuk itu kita harus tahu kuncinya. Kita harus tahu aturan mainnya, saudara ya. Saudara kalau nonton olahraga nggak tahu aturan mainnya, maka saudara tidak akan bisa menikmati olahraga itu. Misalkan American football misalkan, atau yang disebut rugby. Bagaimana sih permainannya? Saudara bisa menikmati kalau Anda tahu cara mainnya. Golf misalkan, gimana sih cara mainnya golf? Bowling misalkan, saudara kalau tahu pasti bisa menikmatinya. Pacuan kuda, apa yang dinilai dari kuda? Yang lompat-lompat kayak apa kayak, kalau nggak tahu sekali lagi saudara nggak bisa menikmatinya. Nah, bagaimana agar mencintai dengan tulus dan saudara tahu aturan mainnya? Aturan mainnya adalah cintailah dia, pasangan Anda, seperti saudara mencintai Tuhan. Karena itulah yang dimaksud dalam Keluaran 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini kan ada istilah imago Dei, citra Allah, gambaran Allah. Nah, itu yang melekat dalam diri manusia. Jadi ketika keadaan pasangan Anda sudah begitu berubah sedemikian rupa, berubah keadaan fisiknya, psikisnya, bahkan 180 derajat perubahan, itu sangat berbeda, sangat tidak ada yang menarik lagi, tidak ada yang membuat saudara tergoda. Tapi saudara tetap akan bisa mencintai dia kalau saudara paham bahwa dia adalah ciptaan Allah dan ada Allah
di dalam dirinya. Ada unsur ilahi di dalam dirinya. Di wajahnya kulihat Kristus, di hatinya kulihat Kristus, dalam hidupnya aku lihat Kristus. Dan saudara sedang mencintai Kristus, sedang melayani Kristus, sedang menolong Kristus, sedang menopang Kristus. Maka ketika cinta saudara kepada Kristus, apakah cinta yang tidak tulus? Apakah cinta yang pura-pura? Pasti tidak. Cinta saudara akan cinta yang setulus hati. Mari kita mencintai pasangan kita setulus hati, seperti kita mencintai Kristus Yesus di dalam hidup saudara. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam renungan Mas, esok masih ada solusi.